Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas kesehatan reproduksi dengan sasaran wanita usia subur. Saya Aldia Nur Aini dengan NPM 021. Saya Muhammad Figo Saputra dengan NPM 013. Saya Bunga dengan belakang NPM 005. Selamat menyaksikan. Nggak bisa disamakan ya antara misalkan si A, si B, si C itu nggak bisa disamakan siklus menstruasinya, bisa saja berbeda, tapi ya ada kriteria normalnya siklus menstruasi yang perlu teman-teman ketahui. Dok, bagaimana siklus menstruasi yang normal? Nah, jadi teman-teman, ya siklus menstruasi yang normal itu bukan hanya 28 hari siklusnya, ya enggak. Siklus menstruasi yang normal itu rentangnya 21 sampai 35 hari ya, ataupun nyebutnya gini, 28 hari plus 7 kan 35. 28 hari minus 7 itu 21. Nah, jadi kalau siklusnya masih rentang 21 sampai 35 itu siklus normal ya. Jadi jangan khawatir. Ya walaupun kadang maju, kadang mundur, tapi rentang itu normal. Nah, kemudian teman-teman misalkan siklusnya itu 28 hari ya. Nah, ini nanti teman-teman di hari ke-14 ya itu dikategorikan dengan masa subur ya. Jadi itu kalau seandainya mau program hamil ya di situ digempurnya ya untuk melakukan hubungan suami istri ya, karena memang di situ terjadi proses ovulasi. Saya kasih contoh gini ya teman-teman. Misalkan teman-teman siklus menstruasinya selalu tanggal 2 ya. Nah, nanti kan berarti selesainya ya sekitar tanggal 9. Nah, masa ovulasi di bulan kemarin yaitu kan sekitar tanggal 17-18. Nah, kemudian kalau masa ovulasi di bulan berikutnya ya karena selesainya tanggal 9 ya tambah aja 14 ya. Berarti ya di sekitar tanggal 23, tanggal 24 ya. Nah, itu masa suburnya kalau teman-teman ya ingin program hamil ya berhubungan suami istri ya di tanggal segitu. Nah, selama teman-teman ya belum menopause ya normalnya itu akan mengalami menstruasi ya 11 sampai 13 kali dalam waktu 1 tahun. Nah, selain dari siklus teman-teman ya normalnya menstruasi itu dilihat juga dari beberapa faktor lain. Yang pertama itu warna darah. Darah menstruasi yang normal itu umumnya warnanya itu seperti buah ceri ya, ranum gitu ya, yang merah terang. Nah, kemudian ya untuk warnanya juga biasanya dipengaruhi oleh kekentalan ya, banyaknya usia itu juga akan pengaruh. Nah, warna merah terang ini biasanya terlihat di hari pertama dan hari kedua ya, warna merah terang. Nah, kemudian ya selanjutnya biasanya ini akan lebih ya gelap ya, bisa coklat tua ya, karena memang ini udah tergantung usia. Yang kedua, lamanya waktu menstruasi. Nah, teman-teman ya normalnya siklus menstruasi itu ya lama keluar darah menstruasi itu 2 sampai 7 hari ya. Ada yang 2 hari, ada 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 7 hari. Nah, kalau 2 hari ini biasanya menstruasinya banyak ya, karena memang waktunya singkat 2 hari. Nah, jadi kalau masih rentang 2 sampai 7 hari itu normal ya. Kalau di luar itu gimana, Dok? Berarti nggak normal. Misalkan saya menstruasinya sampai 9 hari, nggak normal ya. Hati-hati ya, nanti malah adanya penyakit tertentu dan mengalami anemia. Jadi, wanita usia subur adalah kelompok yang dimana sangat penting pada fase ini karena seorang wanita mengalami masa subur, menstruasi, dan sebagian besar mengalami kehamilan serta persalinan. Status gizi yang baik akan sangat menentukan kesehatan reproduksi mereka. Gambaran singkat tentang asupan gizi yang seimbang dapat mempengaruhi yang pertama keteraturan menstruasi, yang kedua peluang kesuburan, yang ketiga keberhasilan serta kesehatan saat kehamilan, yang keempat ada kesehatan jangka panjang seperti anemia, osteoporosis maupun penyakit metabolik. Peran pada wanita usia subur ada 3. Yang pertama, menjaga siklus menstruasi yang sehat. Gizi seimbang terutama zat besi, protein, dan lemak tak jenuh berperan mendukung kerja hormon sehingga menstruasi teratur. Kekurangan gizi juga dapat membuat haid tidak teratur atau berhenti. Yang kedua, persiapan kehamilan.
di mana status gizi sebelum hamil dapat mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah. Juga asupan asam folat sangat penting untuk mencegah cacat tabung saraf. Serta gizi seimbang membuat tubuh ibu lebih siap menjalani kehamilan serta persalinan. Yang ketiga ada menurunkan risiko penyakit. Yang pertama ada anemia, bisa dicegah melalui asupan zat besi, vitamin C, dan protein hewani. Yang kedua ada osteoporosis, bisa dicegah juga dengan kalsium dan vitamin D. Yang ketiga ada penyakit metabolik seperti hipertensi dan diabetes, bisa dicegah melalui pola makan yang sehat serta mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Wanita usia subur membutuhkan asupan gizi yang cukup dan seimbang karena tubuhnya sedang berada pada fase yang sangat aktif secara reproduksi. Beberapa zat gizi utama yang diperlukan yaitu pertama, zat besi dan asam folat. Zat besi penting untuk mencegah anemia yang sering dialami oleh wanita. Sedangkan asam folat sangat penting untuk mencegah cacat tabung saraf pada bayi, terutama untuk wanita yang sedang merencanakan kehamilan. Zat besi bisa didapatkan dari daging merah, hati ayam, dan sayuran hijau. Sedangkan asam folat bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan, jeruk, dan sayuran berwarna hijau tua. Yang kedua yaitu kalsium dan vitamin D. Wanita usia subur memiliki risiko lebih tinggi terkena osteoporosis dibanding pria, terutama setelah memasuki masa menopause. Jika sejak usia subur asupan kalsium tidak terpenuhi, maka cadangan tulang akan berkurang. Vitamin D berperan membantu penyerapan kalsium. Sebanyak apapun kalsium yang masuk, jika vitamin D kurang, penyerapannya tidak akan optimal. Sumber kalsium bisa didapatkan pada makanan seperti susu, yogurt, keju, dan ikan. Sedangkan vitamin D dapat diperoleh dari paparan sinar matahari pagi dan ikan yang berlemak. Yang ketiga yaitu protein. Protein berperan penting dalam pembentukan hormon dan jaringan tubuh dan dapat diperoleh dari hewani seperti telur, daging, ikan, maupun nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Selain itu, zat gizi mikro seperti seng yang membantu mendukung kesuburan dan iodium yang menjaga fungsi tiroid dan vitamin A dan E sebagai antioksidan, serta asam lemak omega 3 seperti DHA dan EPA yang membantu dalam perkembangan otak dan penting untuk persiapan kehamilan. Gizi apa yang dibutuhkan? Selanjutnya adalah bagaimana menerapkannya dalam pola makan sehari-hari. Kuncinya adalah menggunakan pedoman isi piringku. Piring sebaiknya berisi setengah sayur dan buah, sepertiga lauk dan pauk, dan sepertiga karbohidrat. Untuk karbohidrat, pilihlah yang lebih sehat seperti nasi merah, roti gandum, dan umbi-umbian. Lauk pauk sebaiknya berisi kombinasi antara protein hewani dan juga nabati. Jangan lupa untuk menambahkan sayuran berwarna seperti bayam, wortel, ataupun brokoli, serta melengkapinya dengan buah segar setiap hari. Yang pertama, istirahat yang cukup. Orang dewasa membutuhkan 7-8 jam waktu tidur setiap harinya. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, manajemen stres. Manajemen stres ini sangat penting untuk wanita usia subur karena stres dapat menyebabkan gangguan hormon, siklus men tidak teratur, lalu penurunan libido, bahkan infertilitas. Dengan mengelola stres, wanita dapat meminimalkan risiko masalah ini dan meningkatkan peluang kehamilan yang sehat dengan menjaga keseimbangan hormon dan fungsi ovarium yang optimal. Kesehatan reproduksi dimulai dari tubuh yang bergizi baik dengan
Asupan yang seimbang, siklus menstruasi bisa lebih teratur, penurunan risiko anemia, dan persiapan kehamilan yang lebih optimal. Jadi, gizi yang baik tidak hanya berpengaruh pada kesehatan hari ini, tetapi juga menentukan kesuburan, kehamilan, dan masa depan keluarga. Yuk mulai jaga pola makan yang seimbang, aktif bergerak, dan hindari kebiasaan yang dapat merugikan kesehatan. Karena wanita sehat adalah awal dari generasi yang sehat dan berkualitas.